warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbirato Habibullah. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, dengan nomor induk mahasiswa 1905-9109. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi salah satu mata kuliah saya, yaitu Manajemen Usaha Kecil, di mana materi yang saya bahas dalam video ini yaitu materi dari bab 1 sampai bab 4. Dalam melakukan video ini, saya melakukan beberapa kali video dalam menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 4. Baiklah, untuk itu marilah kita saksikan video berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Baik, kita masuk kepada bab pertama. Bab pertama yaitu pengertian wirausaha. Wira swasta atau wirausaha berasal dari kata wira, artinya utama, gagah, berani, luhur. Swa artinya sendiri, sta artinya berdiri, usaha artinya kegiatan produktif. Dari asal kata tersebut, wira swasta pada mulanya ditunjukkan pada orang-orang yang dapat berdiri sendiri. Di Indonesia, kata wira swasta sering diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintahan, seperti para pedagang, pengusaha, dan orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta. Sedangkan wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri. Wirausahawan adalah orang-orang yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. Wirausahawan dapat didefinisikan sebagai pengambilan risiko untuk menjalankan usahanya sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif, sehingga usaha yang dikelolanya berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan. Menurut Nasrul Yusuf 2006. Adapun kata kunci yang berkenalan dengan profil wirausahawan, yaitu yang pertama yaitu hasrat akan bertanggung jawab, yang kedua menyukai pengambilan risiko, yang ketiga meyakini kemampuan usaha sendiri untuk sukses, yang keempat hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya sementara atau segera, yang kelima tingkat energi yang tinggi, yang keenam orientasi masa depan, yang ketujuh keterampilan mengorganisasi, yang kedelapan menilai presentasi lebih tinggi daripada uang, yang ke-9 komitmen yang tinggi, yang ke-10 toleransi terhadap ambiguitas, yang ke-11 yaitu fleksibilitas. Untuk selanjutnya yaitu subbab yang kedua pada bab pertama, yaitu peranan wirausaha. Peranan usahawan dapat dilihat dari aspek mikro maupun makro. Dari aspek mikro, maka peran wirausaha tersebut yaitu yang pertama yaitu sebagai sumber idea dan pembaharuan idea. Yang kedua yaitu menambahkan nilai-nilai dan ciri-ciri tertentu. Yang ketiga yaitu mewujudkan peluang yang boleh ditukarkan kepada idea perniagaan yang bernas. Yang keempat yaitu melaksanakan perancangan yang strategik yang mengambil kira-kira apa yang ada, yang tiada, dan yang perlu bagi merealisasikan idea dan peluang dalam bentuk gerak kerja. Selanjutnya itu mengembleng faktor-faktor pengeluaran. Sedangkan dari aspek makro, maka wirausaha dapat berperan sebagai yang pertama yaitu mewujudkan peluang bisnis, meningkatkan taraf hidup masyarakat, membangun industri pendukung, menyediakan berbagai barang di pasaran seiring dengan peningkatan teknologi. Selanjutnya yaitu menggunakan berbagai sumber daya dengan baik. Selanjutnya yaitu bisnis yang terus-menerus berkelanjutan. Itulah beberapa peran dari wirausaha, baik dari aspek mikro maupun aspek makro. Selanjutnya yaitu subtema yang ketiga pada bab pertama, yaitu tentang pengusaha, wirausaha, dan penemu. Tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang karena ia memiliki saham di suatu perusahaan atau memiliki koneksi-koneksi tertentu dengan pejabat pemerintahan, sehingga ia memperoleh fasilitas-fasilitas istimewa yang baik dalam memenangkan tender maupun kemudahan dalam perizinan. Hal tersebut bukanlah seorang wirausahawan. Orang tersebut tidak lebih hanyalah seorang pengusaha atau pedagang. Kita dapat mengambil contoh pengusaha air minum dalam kemasan dengan merek Aqua, Bapak Tirto Utomo. Dia dapat dikatakan sebagai wirausahawan karena ia melakukan terobosan dalam usaha baru air minuman dalam kemasan yang pada saat itu dikuasai oleh minuman bersoda dan beralkohol. Pada awal berdirinya perusahaan Aqua, banyak orang mempertanyakan
Mengapa air tawar diperjualbelikan yang biasanya Indonesia dapat diminta dengan gratis? Tetapi usaha tersebut ternyata berhasil, bahkan kini banyak perusahaan lain yang mengikutinya. Wirausaha berbeda dengan penemu atau investor. Penemu atau investor yaitu orang yang menemukan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Misalnya Thomas Alva Edison menemukan listrik, Einstein menemukan atom, dan lain-lainnya. Mereka tidak dapat disebut wirausahawan jika penemuan tersebut tidak ditransformasikan oleh mereka sendiri ke dalam dunia usaha. Wirausahawan adalah orang yang memanfaatkan penemuan tersebut ke dalam dunia usaha. Itulah perbedaan antara penemu, wirausaha, dan pengusaha. Subtema selanjutnya atau subtema 4 pada bab pertama yaitu wirausahawan dan manajer. Wirausahawan berbeda dengan manajer meskipun memiliki tugas dan peran dapat saling melengkapi. Seorang wirausahawan yang membuka suatu perusahaan harus menggunakan keahlian manajerial untuk mengimplementasikan visinya. Di lain pihak, seorang manajer harus menggunakan keahlian dari wirausahawan tersebut untuk mengelola perubahan dan inovasi, menurut Kao tahun 1989. Secara umum, posisi wirausahawan adalah menempatkan dirinya terhadap risiko atau guncangan-guncangan dari perusahaan yang dibangunnya. Wirausahawan memiliki risiko atas finansial sendiri atau finansial orang lain yang dipercayakan kepadanya dalam memulai sesuatu. Ia juga berisiko atas keteledoran atau kegagalan dalam usahanya. Sebaliknya, manajer lebih termotivasi dan tujuan yang dibebankan dan kompensasi yang akan diterimanya. Seorang manajer tidak toleran terhadap sesuatu yang tidak pasti dan membingungkan, dan kurang berorientasi terhadap risiko dibandingkan dengan wirausahawan. Manajer lebih memilih gaji dan posisi yang relatif aman dalam bekerja, sedangkan wirausahawan lebih memiliki keahlian intuisi dalam mempertimbangkan suatu kemungkinan atau kelayakan dan perasaan dalam mengajukan sesuatu kepada orang lain. Di lain pihak, manajer memiliki keahlian yang rasional dan orientasi yang terperinci. Subtema selanjutnya atau subtema 6 dalam bab 1 yaitu tentang kualitas dan karakteristik wirausahawan yang sukses. Ada 10 kunci kualitas yang diperlukan pengusaha agar sukses. Beberapa di antaranya mungkin telah dimiliki dalam kepribadian, sementara lainnya harus terus-menerus dikembangkan. Yang pertama yaitu pengetahuan khusus tentang bisnis yang dijalani. Yang kedua, adanya percaya diri dalam dirinya. Yang ketiga yaitu keuletan dalam bekerja. Yang keempat yaitu motivasi yang tepat. Yang kelima yaitu kreativitas dan inovasi. Yang keenam yaitu pandangan yang strategik. Yang ketujuh adanya sifat kepemimpinan. Yang kedelapan menghilangkan ego. Yang kesembilan kemampuan untuk berbelok. Yang kesepuluh etika yang baik. Seorang wirausahawan adalah yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Para peneliti telah menghabiskan waktu dan usaha dalam dasawarsa ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kepribadian wirausahawan. Beberapa karakteristik yang cenderung terlihat pada wirausahawan diantaranya yaitu yang pertama yaitu menyukai tanggung jawab. Yang kedua, lebih menyukai risiko menengah. Yang ketiga, keyakinan atas kemampuan mereka untuk berhasil. Yang keempat itu syarat untuk mendapatkan. Yang kelima, tingkatan energi yang lebih tinggi. Yang keenam, orientasi ke depannya. Yang ketujuh, keterampilan mengorganisasi. Yang kedelapan, menilai presentasi yang lebih tinggi dari uang. Subtema keenam pada bab 1 yaitu tentang wirausahawan dilahirkan atau dicetak. Perdebatan yang sangat klasik adalah perdebatan mengenai apakah wirausahawan itu dilahirkan, yang menyebabkan seorang mempunyai bakat lahiran untuk menjadi wirausahawan atau sebaliknya, wirausahawan itu dibentuk atau dicetak. Beberapa pakar masih berpendapat bahwa wirausahawan itu dilahirkan. Sebagai pendapat mengatakan bahwa wirausahawan itu dapat dibentuk dengan berbagai contoh dan argumentasi. Misalnya, Mr. X tidak mengenyam pendidikan tinggi.
tetapi dia menjadi pengusaha besar nasional. Di lain pihak, kini banyak pemimpin atau pemilik perusahaan yang berpendidikan tinggi, tetapi reputasinya belum melebihi Mr. X tersebut. Pendapat lain adalah wirausahaan itu dapat dibentuk melalui suatu pendidikan atau pelatihan kewirausahaan. Contohnya, setelah Perang Dunia Kedua, beberapa veteran perang di Amerika Serikat belajar berwirausaha. Mereka belajar berusaha melalui suatu pendidikan atau pelatihan, baik pendidikan atau pelatihan singkat maupun pendidikan atau pelatihan yang panjang. Dengan modal pengetahuan dan fasilitas lainnya, mereka berwirausahawan. Samuel Walton, pendiri Walmart yang kini menjadi retailer terbesar dunia, adalah veteran yang memulai usahanya pada usia 47 tahun. Ross Perot, pendiri Texas Instruments yang pernah mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Independen, juga seorang veteran yang berhasil dibentuk menjadi wirausahawan. Ada yang mengatakan bahwa seorang menjadi wirausahawan itu karena lingkungan. Misalnya, banyak warga WNI keturunan menjadi wirausahawan yang sukses karena mereka hidup di lingkungan para wirausahawan atau pelaku usaha. Pendapat yang sangat moderat adalah tidak mempertentangkan antara apakah wirausaha tersebut dilahirkan, dibentuk, atau karena lingkungan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa untuk menjadi wirausahawan tidak cukup hanya karena bakat atau lahiran atau hanya karena dibentuk. Wirausahawan yang berhasil adalah wirausahawan yang memiliki bakat yang selanjutnya dibentuk melalui suatu pendidikan atau pelatihan dan hidup di lingkungan yang berhubungan dengan dunia usahawan. Seseorang yang meskipun berbakat tetapi tidak dibentuk dalam suatu pendidikan atau pelatihan tidaklah akan mudah untuk menjadi wirausahawan pada masa kini. Hal ini disebabkan dunia usaha pada era sekarang menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan era sebelumnya. Sebaliknya, orang yang bakatnya belum terlihat atau mungkin masih terpendam, jika ia memiliki minat dengan motivasi yang kuat, akan lebih mudah untuk dibentuk menjadi wirausahawan. Bagi yang ingin mempelajari kewirausahaan, janganlah berpedoman pada bakat atau tidak. Yang penting memiliki minat dan motivasi yang kuat untuk menjadi wirausahawan. Subtema yang ketujuh pada bab 1 yaitu manfaat mempelajari kewirausahaan. Mempelajari pengetahuan dan praktek kewirausahaan mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut akan memberikan kita pilihan karir untuk berperan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi wirausahawan, yaitu orang yang menjalankan usahanya sendiri. Yang kedua yaitu wira manajer, adalah orang yang memiliki kemampuan sebagai wirausahawan tapi tidak menjalankan usaha sendiri, melainkan menjalankan usaha dan memimpin usaha orang lain. Yang ketiga yaitu wira karyawan, adalah para karyawan yang memiliki kemampuan sebagai wirausahawan, tetapi karena sebab-sebab tertentu mereka memilih untuk bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu ultra manager, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membuka bidang usaha baru di berbagai tempat dengan pendekatan inovatif. Yang kelima yaitu pendidik atau pemikir. Belajar kewirausahaan dapat pula dimanfaatkan untuk menjadi pendidik atau pemikir dalam kewirausahaan. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari kewirausahaan tetapi bukan bermaksud untuk menjadi pelaku yang berhubungan dengan kewirausahaan, melainkan untuk kepentingan pendidikan atau menganalisa sesuatu yang membutuhkan pengetahuan tentang kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk pada bab 2. Pada bab 2 ini memiliki beberapa subtema. Yang pertama yaitu pengertian kreativitas. Dalam bahasa Inggris, istilah kreativitas berasal dari kata to create yang artinya menciptakan. Kemudian pada kamus bahasa Indonesia, kata kreatif dinyatakan mengandung makna memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, bersifat daya cipta. Sementara istilah kreativitas mengandung arti kemampuan untuk mencipta, daya cipta, perihal berkreasi. Kreativitas merupakan pola perilaku siswa untuk menciptakan pemikiran sehingga menghasilkan suatu ide, kegiatan yang unik dan menarik minat banyak orang, atau sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru dalam upaya pemecahan masalah. Adapun ciri-ciri kreativitas yaitu yang pertama seorang yang memiliki keingintahuan yang besar. Yang kedua, seorang tersebut yang dapat mengukur waktu dan disiplin. Yang ketiga, seorang yang
banyak mengeluarkan ide atau pendapatnya sendiri. Seorang usahawan adalah seorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara real tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha atau startup, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru, kemampuan untuk mencari peluang, keberanian untuk menanggung risiko, dan kemampuan untuk mengembangkan ide. Kemauan dan kemampuan tersebut diperlukan terutama untuk yang pertama itu melakukan proses teknik yang baru, menghasilkan produk atau jasa yang baru, menghasilkan nilai tambah baru, merintis usaha baru yang mengacu pada pasar, mengembangkan organisasi baru. Subtema yang kedua pada bab kedua yaitu tentang kreativitas seseorang. Perkembangan saat ini dalam wirausaha adalah terdapatnya persaingan yang ketat. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang berusaha harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada sebelumnya di pasaran. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, dan waktu. Justru seringkali ide-ide jenius yang diberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil. Seorang usahawan yang kreatif akan membuat hidupnya akan lebih menyenangkan, lebih menarik, serta akan menyediakan kerangka kerja dan dapat bekerjasama dengan orang lain. Secara umum, ciri-ciri pemikiran kreatif yaitu yang pertama sensitif terhadap masalah, yang kedua mampu menghasilkan sebuah ide, yang ketiga fleksibel, yang keempat keaslian, yang kelima memendengangkan perasaan, yang keenam terbukaan pada gejala bawah sadar, yang ketujuh mempunyai motivasi, yang ke-8 bebas dari rasa takut atau gagal, yang ke-9 mampu berkonsentrasi. Beberapa orang sering mengabaikan kreativitas karena dia tidak mengetahui manfaat kreativitas tersebut. Ada beberapa contoh pentingnya kreativitas dalam kehidupan. Yang pertama yaitu dalam hidup ini tidak selalu mulus, kita terkadang berbenturan dengan masalah. Namun kita harus cepat tanggap seberapa besar kemampuan kita untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara berpikir kreatif untuk mencari ide atau jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua itu dalam dunia bisnis. Persaingan adalah tantangan utama yang harus dihadapi. Untuk menghadapi persaingan dibutuhkan kreativitas untuk menghasilkan ide-ide dan produk yang unggul dibandingkan pesaing kita. Yang ketiga itu kreativitas dalam mencari solusi, menghasilkan ide-ide terobosan dan dalam menjalankan tugas. Yang keempat itu kreatif tidak pernah menyerah dan selalu memiliki alternatif ide untuk masalah-masalahnya. Subtema yang ketiga pada bab kedua yaitu pengertian inovasi. Inovasi adalah suatu proses untuk mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna. Inovasi juga diartikan sebagai proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide yang rumit. Bahkan inovasi berasal dari ide-ide yang sepele dan sejenisnya. Asal merupakan yang baru dan baik dari yang telah ada. Pengertian inovasi beberapa ahli yang bertemu menurut Everett M. Roger menunjukkan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari atau diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang atau sekelompok untuk diadopsi. Yang kedua, menurut Stephen Robin, mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan yang baru yang ditetapkan untuk memperkasai, memperbaiki suatu produk atau proses jasa. Yang ketiga, menurut Van de Ven Andrew H. inovasi adalah pengembangan dan pengimplementasian gagasan baru oleh orang-orang di mana dalam rangka jangka waktu tertentu melakukan transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka beberapa ciri inovasi. Yang pertama yaitu memiliki kekhasan khusus atau kekhususan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Subtema yang keempat pada bab kedua yaitu tentang prinsip-prinsip inovasi. Adapun prinsip-prinsip inovasi tersebut, yang pertama yaitu prinsip keharusan, di mana terbagi atas keharusan menganalisa peluang. Yang kedua itu keharusan perluas wawasan. Yang ketiga keharusan untuk bertindak efektif. Yang keempat keharusan untuk tidak berpikir muluk. Selanjutnya itu prinsip larangan. Adapun larangan yaitu larangan untuk berlagak pintar, larangan untuk rakus, larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Subtema yang kelima yaitu tentang peluang inovasi.
Ada beberapa sumber inovasi sebagai berikut. Yang pertama, yang tidak terduga. Sumber inovasi yang tidak terduga ini terbagi atas pertama sukses di luar dugaan, yang kedua kegagalan tidak terduga, yang ketiga itu kejadian di luar dugaan. Selanjutnya yaitu ketidaklarasan adalah suatu penyimpangan, suatu ketidaksesuaian antara yang ada dengan seharusnya. Yang ketiga itu inovasi yang didasarkan pada kebutuhan proses. Yang keempat yaitu perubahan dalam struktur industri atau struktur pasar yang tidak disadari oleh perusahaan. Yang kelima itu perubahan demografi. Yang keenam itu perubahan persepsi, mood, dan makna. Yang ketujuh itu pengetahuan baru, saintifik maupun non-saintifik. Subtema pada bab kedua yaitu tentang inovasi produk. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha membuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksinya selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa inovasi merupakan suatu rangkaian pengembangan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam sebuah produk. Inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya adanya feedback dari pelanggan, komunikasi hal yang sebelumnya sudah ada, hingga penemuan baru. Proses inovasi ini harus terus dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang, memiliki peningkatan hingga mencapai kesempurnaan, yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan, suatu inovasi pada diri bertujuan untuk membuat manusia memiliki kualitas yang meningkat sehingga memiliki banyak sekali kemampuan yang baru yang sebelumnya tidak dimiliki. Begitu pula pada sebuah produk, dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai ketika melakukan inovasi pada produk tersebut. Beberapa tujuan melakukan inovasi pada produk antara lain: yang pertama, meningkatkan kualitas; yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan; yang ketiga, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat; yang keempat, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan; yang kelima, menggantikan produk atau layanan; yang keenam, meningkatkan efisiensi produk. Subtema yang ketujuh pada bab kedua itu tentang proses adopsi inovasi. Adapun prosesnya, yang pertama itu tahap kesadaran atau penghayatan. Pada tahap ini, sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan. Pada tahap ini, sasaran sudah maklum atau menghayati sesuatu yang baru, yang aneh, tidak biasa, atau cara mereka melakukan kurang baik atau mengandung kekeliruan. Cara baru dapat meningkatkan hasil usaha dan pendapatnya. Cara baru dapat mengatasi kesulitan yang sering dihadapi. Yang kedua yaitu tahap minat atau tertarik. Pada tahap ini, sasaran mulai ingin mengetahui lebih banyak perihal yang baru tersebut. Ia menginginkan keterangan-keterangan lebih terperinci. Yang ketiga yaitu tahap penilaian. Pada tahap ini, sasaran mulai berpikir dan menilai keterangan-keterangan perihal yang baru itu. Juga ia menghubungkan hal baru itu dengan keadaan diri sendiri. Yang keempat yaitu tahap percobaan. Pada tahap ini, sasaran sudah mulai mencoba-coba dalam luas dan jumlah yang lebih sedikit. Sering juga terjadi bahwa usaha mencoba ini tidak dilakukan sendiri, tapi sasaran mengikuti sepak terjang tetangga dan investasi mencoba hal yang baru. Yang kelima yaitu tahap penerimaan. Pada tahap ini, sasaran sudah yakin adanya kebenaran atau keunggulan hal yang baru tersebut, maka ia menerapkan anjuran secara luas dan kontinu. Materi selanjutnya yaitu pada bab 3. Pada bab 3 ini memiliki beberapa subtema. Subtema pertama itu pengertian usaha kecil. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro, kecil atau menengah UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, sumbangan UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai angka 60,34% pada tahun 2017. Artinya sekitar 60% nilai barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2017 berasal dari sektor UMKM. Seperti diatur dalam Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2008, sesuai pengertian UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing mengikuti usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian UMKM menurut para ahli, beberapa ahli pernah menjelaskan tentang pengertian UMKM sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Rutjito, pengertian UMKM ialah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dalam
sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usaha. Yang kedua yaitu menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu menurut M. Quartono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal 200 juta di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak yaitu 1 miliar dan milik warga negara Indonesia. Subtema yang kedua pada bab ketiga itu fakta-fakta usaha kecil di banyak negara. Fakta-fakta usaha kecil di banyak negara antara lain itu pertama itu di banyak negara 99% dari semua bisnis adalah usaha kecil. Yang kedua itu 40% pekerja bekerja di sektor usaha kecil. Yang ketiga itu 40% dari volume bisnis di banyak negara dilakukan oleh usaha kecil. Yang keempat itu 75% dari pekerjaan baru dihasilkan oleh sektor usaha kecil. Yang kelima yaitu 50% dari usaha kecil gagal pada 2 tahun pertama. Yang keenam itu usaha kecil menampung porsi terbesar pegawai dalam industri retail, grosir, dan jasa. Yang ketujuh yaitu usaha kecil menyumbang bagian terbesar dari penjualan di sektor manufaktur. Yang kedelapan yaitu manajemen yang buruk adalah penyebab terbesar kegagalan usaha kecil. Yang kesembilan yaitu di hampir semua negara usaha kecil adalah tempat lahirnya kewirausahaan. Subtema yang ketiga pada buku 3 itu alasan orang tertarik mendirikan usaha kecil. Berkembangnya usaha mikro, kecil, atau menengah Indonesia tidak lepas dari beberapa faktor yang mendorong terjadinya kemajuan ini. Menurut beberapa pandangan dan penelitian, ada beberapa faktor yang mendorong majunya perkembangan UMKM. Beberapa faktor tersebut yaitu 1. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Majunya UMKM di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi terjadi saat ini. Beberapa penelitian menunjukkan kalau salah satu faktor yang mendukung perkembangan UMKM adalah karena pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Para pelaku usaha mulai memanfaatkan sarana teknologi seperti smartphone untuk melepaskan pasar usahanya serta menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan media sosial untuk memasarkan produk yang dijual. Yang kedua yaitu kemudahan peminjaman modal usaha. Perkembangan UMKM di Indonesia terlepas dari dukungan perbankan di tanah air, terbukanya akses pembiayaan perbankan serta menurunnya kredit usaha rakyat mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan, perbankan wajib mengalokasikan kredit pada UMKM mulai tahun 2015 berawal dari 5% dari angka bunga itu terus tumbuh hingga 20% pada akhir tahun 2018 lalu. Yang ketiga, menurunnya tarif PPh final. Pelaku UMKM termasuk ke dalam wajib pajak dan wajib hitung atau lapor pajak penghasilannya pada negara. Pajak yang harus disetor dilaporkan merupakan pajak penghasilan final atau PPh final. Awalnya tarif pajak PPh final yang ditetapkan untuk pelaku UMKM sebesar 1%. Namun pada bulan Juli 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5%. Perubahan penurunan tarif PPh final ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan pada negara, serta dengan menurunnya tarif PPh final yang harusnya di sektor UMKM dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi karena keringanan ini. Subtema yang keempat pada bab ketiga itu perbandingan pelaku usaha kecil dan usaha besar. Perbedaan antara usaha kecil dan usaha besar dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu industri kecil atau usaha kecil. Industri kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Usaha mikro diartikan sebagai model usaha yang paling kecil, biasanya dilakukan di rumah. Jika dikaitkan dengan jumlah pekerja, usaha mikro menuntut definisi Amerika dan Eropa sama, yaitu jumlah pekerja di bawah 10 pekerja. Adapun ciri-ciri usaha mikro atau kecil antara lain yang pertama, modal usahanya tidak lebih dari 10 juta dan modalnya pun dari pemilik usaha itu sendiri. Yang kedua, tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang atau sebagian besar penggunanya anggota keluarga atau kerabat. Yang ketiga, pemiliknya bertindak secara alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari. Yang keempat, fasilitas yang sederhana. Yang kelima, banyak masalah dan ditangani sendiri. Usaha besar adalah usaha
Usaha besar adalah usaha dengan dikelola oleh manajer profesional yang mempunyai struktur organisasi yang kompleks, dengan banyak karyawan dan volume penjualan kreatif tinggi. Adapun ciri usaha besar itu umumnya dikelola dan dipimpin oleh manajer profesional. Yang kedua itu struktur organisasi yang kompleks. Yang ketiga presentasi kegagalan relatif rendah. Yang keempat modal jangka panjang. Yang kelima fasilitas yang mewah. Yang keenam penghasilan besar. Yang ketujuh sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Subtema yang kelima pada buku 3 yaitu contoh usaha kecil di Indonesia. Memulai usaha kecil-kecilan memang harus disadari oleh niat dan kemampuan untuk memulai usaha sendiri. Bisa dikatakan peluang usaha kecil-kecilan ini sangat menjanjikan. Bahkan untuk Anda yang sudah memiliki pekerjaan dan ingin menambah pemasukan, bisa mencoba untuk membuka peluang usaha kecil-kecilan. Berikut ini beberapa contoh usaha kecil-kecilan yang bisa Anda coba dan mulai, dan pastinya contoh usaha kecil-kecilan berikut menghasilkan keuntungan dan menjanjikan. Adapun usaha kecil-kecilan tersebut, yang pertama adalah bisnis dropshipper atau reseller. Yang kedua itu usaha thrift shop atau jualan pakaian bekas. Yang ketiga itu laundry kiloan. Yang keempat itu bisnis kuliner, homemade. Yang kelima yaitu rumah makan. Yang keenam yaitu souvenir nikah untuk acara pernikahan. Selanjutnya itu masuk pada bab keempat. Pada bab keempat terdapat beberapa subtema. Subtema pertama adalah kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Kelebihan usaha kecil menengah dengan fleksibilitas dan ukurannya yang kecil. Usaha kecil menengah punya banyak keunggulan dalam menjalankan usahanya, terutama dari segi pembentukan dan operasional. Ada beberapa keunggulan dari UKM sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecepatan inovasi dan kekuatan lainnya dalam menjalankan bisnis UKM adalah tidak adanya hierarki dan kontrol yang terlalu kaku seperti perusahaan besar kebanyakan, di mana membuat para pekerjanya memiliki gerak yang lebih luas dan dapat menyumbangkan ide mereka. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Pemilik bukanlah satu-satunya orang yang mendapatkan keuntungan dalam pembangunan usaha kecil menengah. Pemerintah dan masyarakat pun juga banyak diuntungkan dari usaha ini. Yang ketiga itu fokus dalam satu bidang usaha kecil. Usaha kecil menengah tidak wajib untuk selalu mengikuti permintaan pasar seperti layaknya perusahaan besar yang selalu mengikuti arus pertumbuhan zaman. Usaha ini dalam fokus satu bidang usaha tertentu. Untuk mengembangkan usahanya, pemilik biasanya menghadirkan inovasi atau ide kreatif yang bisa diaplikasikan pada produk yang dijual. Yang keempat yaitu kebebasan menentukan harga. Usaha kecil lebih leluasa dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini dikarenakan pemilik UKM sendiri telah memegang aset dan sumber kekayaan juga hasil produksi, sehingga mereka leluasa dalam menentukan harga barang. Yang keenam itu fleksibilitas operasional. Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal inilah yang membuat gerakan dalam bisnis UKM lebih fleksibel dan membuat para karyawan yang bekerja lebih memiliki ruang gerak. Yang ketujuh yaitu biaya operasional yang rendah. Kebanyakan usaha kecil menengah bekerja dari mesinnya masing-masing tanpa memiliki ruang perkantoran tetap. Oleh karena itu, memiliki biaya operasional yang dikurangkan oleh perusahaan kecil tidak terlalu besar. Untuk kekurangan usaha kecil, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selain banyak keunggulan dalam menjalankan usaha kecil menengah, usaha kecil menengah juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu sedikitnya anggaran dan pembiayaan usaha kecil. Yang kedua itu waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan. Yang ketiga itu menyaman karyawan karena memiliki lingkupan bisnis yang kecil dibandingkan bisnis besar. Usaha UKM biasanya memiliki kelemahan dalam menjamin karyawan. Yang keempat itu tekanan dari luar. Tidak adanya tekanan dari dalam perusahaannya sendiri, tapi tekanan dari luar juga banyak menghadang. Biasanya tekanan berasal dari kompetitor bisnis yang dijalankan. Yang kelima itu kurangnya tenaga ahli, sehingga usaha kecil tidak berkembang sesuai dengan pertumbuhan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sub kedua pada bab keempat ini yaitu kapan usaha kecil dapat berhasil. Jika kita sedang merintis bisnis kecil-kecilan, bermimpilah untuk menjadikan besar. Untuk naik kelas, tak melulu dengan menambah modal. Kita dapat melakukan berbagai cara untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnis hingga target dan tujuan perusahaan tercapai.
Usaha kan selalu inovatif, melahirkan ide-ide bisnis mengikuti perkembangan zaman. Ada 7 cara yang perlu diterapkan untuk mengembangkan usaha kecil. Yang pertama itu diversifikasi, jualan online, penuhi kebutuhan yang tidak ada sebelumnya, pikirkan ekspor, buat produk Anda berlisensi, menjalankan sistem franchise, dan bisnis white label. Subtema selanjutnya atau subtema ketiga yaitu kompetisi utama untuk sukses usaha kecil. Setiap pengusaha sukses harus belajar bagaimana menjadi seorang manajer yang hebat. Jika Anda tidak memahami soal manajemen, dipastikan Anda tidak akan pernah mendapatkan tujuan besar sesuai keinginan. Anda tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar atau mengasah keterampilan yang akan kemungkinan memulai bisnis sendiri. Sayangnya banyak orang yang mungkin ternyata juga tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mencari tahu atau menunjukkan kemampuannya. Bahkan pengusaha besar seperti Mark Zuckerberg harus belajar bagaimana menjadi manajer yang efektif. Jika tidak, perusahaan yang didirikan tidak akan pernah mendunia. Tidak peduli betapa keren inovasi yang ditawarkan. Berikut beberapa keahlian yang harus dimiliki para eksekutif atau pemimpin usaha, terutama pemula. Pertama, memiliki gambaran besar. Kedua, ambisi untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga, keberanian yang sangat tinggi. Yang keempat, punya kompetisi fungsional. Yang kelima itu prioritas dan pengorbanan. Yang keenam, mampu memberikan motivasi. Yang ketujuh, pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedelapan itu adaptasi kepada lingkungan dan kerja. Yang kesembilan itu inisiatif. Yang kesepuluh itu memiliki gaya manajemen top down. Tema yang keempat pada bab 4 itu kayak sukses membangun usaha kecil. Jika melihat para pengusaha bisa hidup enak dengan penghasilan miliaran atau bahkan triliunan, tergiur dan segera ingin berbisnis menjadi hal yang otomatis saja pada diri kita sendiri. Namun tahukah Anda, setiap pengusaha sukses tentu pernah melalui masa permulaan. Mereka pernah melalui usaha kecil. Berikut ada 10 aturan untuk memulai usaha kecil dan membuat Anda menyadari kenyataan yang ada daripada gila-gilaan mengejar mimpi terdahsyat Anda dalam berbisnis. Yang pertama itu lebih realistis. Yang kedua, jangan menginvestasikan uang sendiri. Yang ketiga, perbudak diri sendiri. Yang keempat, hargai waktu. Yang kelima, rekrut karyawan dengan baik. Yang keenam, jual kelebihannya. Yang ketujuh yaitu ketahui angka dasar. Yang kedelapan, gunakan teknologi terbaru. Yang kesembilan, perlakukan vendor dengan baik. Yang kesepuluh, jadilah yang terbaik. Tema yang kelima atau tema terakhir pada bab keempat yaitu bekerja mandiri. Perilaku kemandirian menunjukkan bahwa seorang berusaha selalu mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab sendiri. Ia mementingkan pengembalian keputusan dan pemilihan berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan. Ketergantungan pada orang lain merupakan sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Dia lebih senang bekerja sendiri, menentukan dan memilih cara kerja sesuai dengannya. Adapun kunci keberhasilan berusahawan terletak pada sikap mandiri dan ide-idenya realistis. Seorang usahawan harus memiliki kemampuan untuk bersikap mandiri. Dalam melaksanakan fungsinya, seorang usahawan harus selalu percaya pada dirinya sendiri, selalu percaya pada idenya dan kemampuannya sendiri, dan tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat orang lain.